Alhamdulillahilladzi yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wassalatu wassalamu ala man huwa afsahul fusaha wa ala alihi wa sahbihi minal awamil sulaha, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sakiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini belum tarawih sudah kelihatan ngantuk ya. Tadi berapa porsi pak kolaknya pak? Kemarin masih seger kelihatannya ya. Sekarang malam kedua sudah mulai ngantuk. Efek kolak ya. Efek kolak. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, Ketua Amaliyah Ramadan juga beserta kepengurusan, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah, atas kasih sayang Allah, dan tentu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita semua yang hadir di musola yang kita cintai ini diberi kesehatan sekaligus kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kalau dihitung-hitung Pak, Bu ya, kalau Ibu atau Bapak sekarang usianya 50 tahun, misalnya usia 50 tahun, puasa mulai 7 tahun, berarti berapa kali itu puasanya? Usia 50 tahun, sejak 7 tahun Bapak sudah puasa, berarti berapa kali, berapa puluh tahun Bapak puasa? 43 tahun berarti puasa. 43 kali berpuasa. Nikmat bukan Pak? Nikmat bukan Bu? Nikmat. Ya, 43 kali kita ditakdirkan bisa berpuasa. Andaikan 1 bulan puasa, 1 tahun itu ketika puasa menghantamkan 3 kali saja, ya, 43 tahun, setiap tahunnya ketika Ramadan hatam 3 kali. Contoh ini ya. Apa begitu? 3 kali sanggup nggak Pak? Sanggup insya Allah ya. Jadi kalau 1 tahun 3 kali hatam Quran, 3 kali 43 berapa tuh? 149 lebih ya, kurang lebih segitu ya. Hampir 150 kali hatam. Pahala bukan itu Pak? Pahala semua itu nikmat dari Allah. Kita ingat-ingat itu Pak, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan. 150 kali hatam Quran, 43 kali kita sholat tarawih, bukan untuk sombong-sombongan. Untuk apa? Untuk ingat-ingat nikmat Allah tujuannya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, kata Allah. Coba kalian ingat-ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian. Itu ya. Jadi bukan untuk sombong-sombongan kita ingat gitu ya. Jadi jangan cuma ingat nikmat punya rumah, nikmat punya mobil mewah, istri cantik, suami kaya. Itu ingat-ingat, tapi tidak hanya itu kata Allah. Kita bisa ibadah tiap tahun, 40 tahun, 30 tahun. Ingat-ingat. Buat apa ingat-ingat nikmat? La'allakum tashkurun, tujuannya supaya syukuran.
nggak ingat diberi oleh Allah, kagak bisa syukuran. Ngerasanya nggak dikasih nikmat terus, ya kagak bisa syukuran kita Pak ya. Coba kalau Bapak ingat nikmatnya badan, ingat nikmatnya punya keluarga, ingat dimudahkan bisa beribadah, ingat punya anak keturunan, maka akan mudah bersyukur kepada Allah. Itu 3 kali hatam Quran pahalanya luar biasa. Belum lagi kalau dapat malam Lailatul Qadar. Masa iya 43 tahun nggak satu pun dapat Lailatul Qadar Pak. Kita husnudzon kepada Allah. Dari 43 tahun itu insya Allah ada 1 malam misalnya Lailatul. Kalau 43 tahun 5 kali saja Ibu Bapak dapat Lailatul Qadar, berarti 43 kali berapa tahun itu ibadah? Oh ya, kata Imam Abdul Halim Al-Ma'mun dikatakan bahwa 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Khairun min alfisha. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan, kata Imam Abdul Halim Mahmud. Jadi 83 tahun kali 5 kali udah berapa tuh? 416 atau 15 tahun ibadah kita dicatat oleh Allah. Belum lagi tadarusnya, belum lagi tarawihnya. Nikmat semua dari Allah. Jadi jangan ingat-ingat duit lagi, beras lagi, anak lagi. Bukan itu saja nikmat. Kita dimudahkan beribadah juga nih nikmat. Mudah-mudahan ibadah kita sejak balik sampai hari ini, sampai nanti saatnya kita meninggal dunia, semuanya menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Tapi kata Rasulullah, Bapak Ibu, hati-hati. Apa Bu? Hati-hati, waspada, kata Rasulullah. Kenapa harus hati-hati? Ada banyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa menggerogoti pahala puasa Ramadan. Ini yang jarang kita perhatikan. Kita selalu pikirannya pahala-pahala. Kata Rasulullah, hati-hati. Ada amalan keseharian kita di bulan Ramadan yang menggerogoti pahala Ramadan, mengurangi bahkan meniadakan pahala puasa Ramadan. Nanti banyak orang meninggal dunia nagih sama Allah, ya Allah, mana puasa tadarus saya, mana puasa tarawih saya, mana puasa 43 tahun saya Ramadan. Tapi oleh Allah dikasih angka 0. Apa maksudnya? Gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dia ketika puasanya asal puasa saja. Jadi kita ini perlu Pak, Ibu ya, ketika puasa ini perlu tahu apa-apa yang menjadikan kita termotivasi ibadah. Boleh Bapak tahu keutamaannya puasa Ramadan, harus dipelajari. Apa pahalanya malam kedua tarawih, tadi telah disebutkan. Apa pahalanya tadarus, apa pahalanya sedekah di bulan Ramadan, dipelajari, diketahui untuk apa? Tahridun wa ta'lilan lil amal. Tujuannya apa? Kita tahu keutamaan agar mau termotivasi beribadah. Karena kita ini ibadahnya masih diiming-imingi dulu baru mau. Betul nggak Pak Bu? Kalau ada pahala baru berangkat. Kalau ada apa lagi? Kalau ada surga baru berangkat. Ibu kalau kata Pak Lurah, besok jam 7 disuruh kumpul di kelurahan, kira-kira berangkat nggak Bu? Ibu-ibu kumpul jam 7, ngapain? Kumpul aja, pada berangkat nggak kira-kira? Kagak berangkat, Bapak juga nggak mau berangkat. Tapi kalau pengumumannya ada iming-imingnya, jam 7 warga kumpul di kelurahan, dapat sembako gratis, dapat uang amplop 500.000, jam 7 suruh kumpul. Kira-kira berangkat jam berapa? 5. Kan? Sholat subuhnya di kelurahan pasti. Kenapa kita mau ke sana? Karena ada iming-iming. Nah, Allah tuh tahu kita ini ibadahnya masih iming-iming begitu. Masih perlu pahala, masih perlu surga. Tapi tidak apa-apa, ya, makanya pelajari keutamaan ibadah. Tapi juga harus tahu
Yang merusak kualitas ibadah juga harus tahu. Apa yang merusak sholat, apa yang merusak pahala puasa, kita juga harus tahu. Agar hati-hati. Nah, kata Rasulullah, khamsun yubtirna shaim. Ada 5 perilaku manusia. Yubtirna shaim itu kata Imam Mawardi, ayyubtirna sawabas shaim. Ada 5 perbuatan manusia di bulan Ramadan yang menghilangkan pahala puasa Ramadan. Jadi puasanya sih sah Bapak Ibu, puasanya sah tapi gak dapat pahala. Mau gak begitu Pak? Bapak kerja di PT sebulan, bolak-balik, pulang malam, kagak dapat honor, kagak dapat gaji, mau tidak? Nyapain gitu ya. Nah, kata Rasulullah, waspada. Ada 5 amalan. Ini kalau amalan ini kita lakukan di Ramadan, puasa 30 hari nggak ada 1% pun pahala dari Allah. Itulah yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak kata Rasulullah orang yang puasa, rubba shaim, banyak sekali orang puasa, tapi laisa lahu min siyamihi, dia di hadapan Allah tidak dianggap orang berpuasa. Lalu dianggap apa oleh Allah? Illal juwal atas, cuma dapat lapar sama haus doang. Yang lain sahur, yang lain buka, cuma itu doang. Di hadapan Allah tidak ada nilai pahala sama sekali. Apa 5 itu? Yang pertama kata Rasulullah, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadru bisyahwah. Itu 5. Yang pertama yang menghilangkan pahala puasa kita, al-kadzib, kata Rasulullah, berbohong. Kok masih sempet-sempetnya bapak bohong sama istrinya bulan puasa? Pak, bagi uang belanja dong. Di dompet ada 1 juta bapak misalnya. Ngomongnya gimana? Kagak ada bu, uangnya lagi gak ada pisah. Hilang pahala puasa hari itu. Kalau berbohong. Ibu juga kalau ditanya sama bapaknya, bu, uang belanja kemarin 400.000 masih ada enggak? Padahal sisanya 300.000. Ngomongnya gimana? Habis semua Pak. Bapaknya percaya lagi dibohongin sama ibunya. Padahal kan begitu gayanya kan. Jadi ibu ngebohongin suaminya, pahala puasanya hilang. Bapak bohong sama siapa? Istri juga pahala puasanya hilang. Tidak ada sedikit pun nilai pahala di hadapan Allah. Makanya ketika puasa ini stop, bohongnya stop dulu. Syukur-syukur sampai meninggal bohong stopnya. Minimal puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ghibah, kata Rasulullah. Tahu ghibah? Tahu. Ngegibah, ngerumpi, ngomongin kejelekan orang ketika masih bulan Ramadan, hilang pahala kita. Ya. Hilang pahala puasa Ramadan. Kita capek, kita berpuasa, di hadapan Allah tidak ada nilai pahala sama sekali. Makanya kalau bisa puasa ini, kalau nggak perlu banget ibu-ibu nih, kalau habis belanja sayur langsung pulang ke rumah. Jangan mampir dulu, jangan ngomongin orang dulu ya. Bapak-bapak juga jangan kebanyakan nongkrong dulu kalau bulan Ramadan, bulan puasa, kecuali darurat. Gitu ya, kecuali darurat. Makanya ada ulama namanya Imam Thalik ya, Imam Thalik bin Qais. Beliau ini kalau bulan Ramadan dia tidak bergaul dengan manusia, khusus spesial bulan Ramadan. Imam Thalik bin Qais, dia keluar dari rumah illa musholla, kecuali mau melaksanakan sholat. Jadi kalau ada adzan baru keluar rumah, sholat di masjid berjamaah, terus pulang lagi ke rumah. Khusus bulan Ramadan begitu para ulama-ulama dulu. Karena apa? Menghindari perkumpulan. Karena kalau udah kumpul tuh gimana, Bu? Merombe. Ngomongin tetangga yang beli mobil, ngomongin tetangga yang beli sepeda, ngomongin tetangga yang pindah rumah, wah macam-macam sudah. Kalau Bu, makanya sementara gibahnya ditaruh dulu, ditunda dulu di bulan Ramadan. Yang kedua gibah. Yang ketiga apa? Namimah, kata Rasulullah. Apa namimah? Adu
memprovokasi supaya orang berantem nih, tetangga udah aku dibisikin biar berantem sama tetangga sebelah. Orang sudah tidak ada masalah, bikin narasi-narasi yang bikin orang pecah belah. Jadi bikin orang berantem ketika puasa, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Wal yaminul kadzibah, yang keempat, hati-hati kata Rasulullah, yang menghilangkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Demi Allah, tallahi, billahi, wallahi, saya tidak ngambil itu, padahal diambil. Bawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan kelompoknya, membawa-bawa nama itu, berbohong atas nama Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang menghilangkan pahala puasa kita adalah an-nadru bisyahwat, melihat apa saja dengan syahwat, melihat lawan jenis dengan nafsu, gitu ya. Ini zamannya Bapak Ibu, godaan mata itu luar biasa, betul nggak? Kalau dulu katanya kalau ingin lihat aurat, Bapak harus kemana dulu? Ke pasar dulu. Harus keluar rumah dulu, ngelihat aurat itu harus keluar rumah. Sekarang bagaimana? Cukup di HP tuh. Mesem-mesem ketawa ya. Di HP ada Facebook, apalagi ada Instagram, apalagi ada TikTok katanya. Waduh, itu tontonan yang kadang tidak boleh ditonton. Kita nonton yang tidak boleh ditonton ketika bulan Ramadan. Kita melihat ada klebat gitu ya. Kemudian syahwat kita luntur pahala puasa kita. Makanya dinonaktifkan TikToknya dulu sebulan, Instagramnya di blok dulu, Facebooknya di blok dulu, sebulan bikin status yang baik-baik saja. Sanggup tidak, Bu? Sanggup tidak, Pak? Sanggup. Insya Allah tidak sanggup. Jadi ada 5 itu ya. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa kata Nabi. Sekali lagi, berbohong, menggunjing keburukan orang lain, mengadu domba, sumpah palsu, melihat dengan syahwat. Hindari 5 itu. Insya Allah kalau dihindari 5 itu, kita akan berkualitas puasa kita. Nanti puasa kita menjadi puasa la'allakum tattaqun. Amin ya robbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.